Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Triastuti dengan NIM A11 2021 dari kelas 4707 dengan mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS saya yang telah dibuat bersama anggota kelompok saya, yaitu tentang analisis sentimen ulasan aplikasi e-commerce Tokopedia di Google Play Store. Di sini ada import pandas. Di import pandas ini digunakan untuk analisis data. Kemudian ada import NumPy. Import NumPy ini digunakan untuk menggunakan Python. Kemudian ada import Matplotlib yang digunakan untuk membuat grafik, dan import Seaborn. Di sini selanjutnya ada load dataset yang digunakan untuk memanggil dataset, yaitu dengan menambahkan file yang telah dibuat. Di sini nama filenya yaitu data_tokped_bersih2.csv. Selanjutnya ada preprocessing text. Di sini ada scaffolding, yaitu membersihkan data. Kemudian di scaffolding ini bisa membuat fungsi untuk scaffolding, bisa menampilkan before afternya dengan print raw data dan print scaffoldingnya. Untuk hasil runningnya terdapat data seperti ini. Selanjutnya ada word normalisasi. Di word normalisasi ini dengan menginput file yang telah dibuat, yaitu nama filenya yaitu kata _normal.csv. Selanjutnya di word normalisasi ini bisa menampilkan before afternya juga dengan print raw data dan print word normalized. Selanjutnya ada filtering atau stop word removal. Selanjutnya di sini juga ada data lain yang jika dijalankan terdapat 758. Selanjutnya bisa melihat daftar stop word-nya. Jika dijalankan akan muncul data sebanyak ini. Selanjutnya bisa juga membuat fungsi stop word removal dengan menambahkan kata dalam stop word-nya. Selanjutnya bisa menampilkan before after-nya dengan print raw data, print scaffolding, dan print stop word removal. Selanjutnya ada styming. Di styming ini bisa merubah menjadi kata dasar dan membuat fungsi untuk stymingnya sendiri, yaitu dengan return text. Bisa juga untuk menampilkan before afternya styming, yaitu dengan print raw data, print scaffolding, print stop word removal, dan print styming. Untuk hasilnya akan muncul data yang seperti ini jika sudah dijalankan. Yaitu selanjutnya ada text preprocessing pipeline. Text preprocessing pipeline ini digunakan untuk membuat fungsi untuk menggabungkan seluruh langkah text preprocessing. Selanjutnya ada time. Di sini ada data client underscore text. Jika dijalankan akan muncul data seperti ini. Kemudian jika datanya dijalankan akan menghasilkan ulasan, rating, label, dan client text-nya seperti ini, dan akan menghasilkan 909 row dan 4 kolom. Selanjutnya ada data replace, yaitu positifnya bernilai 1 dan negatifnya bernilai 0. Kemudian jika ini dijalankan akan menghasilkan ulasan, rating, dan label, dan client underscore text-nya seperti ini. Kemudian selanjutnya menyimpan data yang sudah di pre-processing ke dalam file CSV-nya, yaitu dengan memasukkan atau mengimport data yang di sini nama datanya yaitu data_client.csv. Selanjutnya ada fitur engineering. Di sini terdapat data X dan data Y yang digunakan untuk fitur dan target
di mana X-nya data client text dan labelnya data, dan Y-nya data label. Jika data X-nya dijalankan, maka akan menghasilkan data seperti ini. Kemudian jika data Y-nya dijalankan akan menghasilkan data seperti ini. Selanjutnya ada fitur extraction, TF-IDF, dan Ngram. Di sini dengan membuka nama filenya yaitu victor_tf_idf.sav. Kemudian ada vocab dari TF-IDF-nya sendiri. Jika di run maka akan menghasilkan data sebanyak ini. Kemudian ada print line, jika dijalankan akan menghasilkan 3497. Kemudian selanjutnya ada data tabular TF-IDF. Jika dijalankan akan terdapat 909 row dan 3497 kolom. Di data selanjutnya ada data tabular TF-IDF-nya. Jika dijalankan akan menghasilkan data sebanyak ini. Kemudian ada fitur selection. Di sini ada Y-train dan X-train dan Y-train. Di selanjutnya ada reducible Victor. Di sini ada print original Victor number dan reduced Victor number. Jika dijalankan akan menghasilkan original Victor numbernya 3497 dan reduced Victor numbernya 3000. Selanjutnya ada data, jika dijalankan akan menghasilkan data 3497 row dan 1 kolom. Selanjutnya bisa menampilkan fitur dan nilainya. Selanjutnya mengurutkan nilai fitur, dan di sini juga ada max. Jika dijalankan akan menghasilkan array yang dimana hasilnya true dan false. Selanjutnya menampilkan fitur yang terpilih berdasarkan nilai max tertinggi. Jika dijalankan maka akan muncul data sebanyak ini. Selanjutnya ada membuat vocabulary berdasarkan fitur yang terseleksi. Dengan new selection Victor akan menghasilkan data yang sebanyak ini. Selanjutnya ada data line, jika dijalankan akan menghasilkan 3000 data. Kemudian ada pickle.dump dengan membuka file yang telah diimport. Selanjutnya menampilkan fitur yang terseleksi. Di sini fiturnya terdapat 909 row dan 3000 kolom jika dijalankan. Selanjutnya ada modeling. Di modeling ini jika dijalankan akan menghasilkan array. Kemudian ada import library. Kemudian ada data X dan data Y. Data X-nya untuk selection X dan data Y-nya untuk label. Selanjutnya ada print jumlah data train dan data test akan menghasilkan jumlahnya yang segini. Kemudian ada data label dan visualisasi sentimen positif dan negatif. Untuk di sini yang negatif berwarna red dan yang positif berwarna sky blue. Selanjutnya ada smart data. Di smart data ini bisa menampilkan visualisasi data setelah disemot. Kemudian akan menghasilkan data gambar yang seperti ini. Kemudian ada proses train dengan naive Bayes dengan text algorithm. Kemudian ada model prediksi dan load data. Kemudian jika dijalankan akan menghasilkan prediksi yang negatif. Selanjutnya ada evaluasi model dengan memasukkan library. Selanjutnya akan membagi data ke dalam data positif dan negatif. Di data negatif ini bernilai 0 dan positif bernilai 1. Selanjutnya visualisasi terhadap data negatif dan visualisasi terhadap data positif. Dan yang terakhir yaitu ada menyimpan model, yaitu dengan pickle.dump dengan membuka file yang telah diimport. Di sini nama filenya yaitu model.
@fraud.saf. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.